Oke, nah di sini kita punya soal ya. Tentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun dari fungsi-fungsi berikut. Oke, jadi sebelumnya kalian harus tahu dulu ya, kalau semisal turunan pertama dari suatu fungsi, kalau besar dari 0 itu dia fungsi naik ya. Kalau besar dari 0 artinya plus ya. Nah, kalau kecil dari 0 berarti minus ya. Kalau dia kecil dari 0 ya, fungsi turun berarti dia tuh turun ya. Nah, jadi fungsi naik ada fungsi turun ya. Oke. Nah, ini buat yang pertama. Ya udah, kita cari dulu turunan pertamanya. Artinya kan turunan pertamanya kakak tulis dulu aja ya soalnya. X kuadrat plus 6x plus 8. Nah, ini artinya turunan pertamanya ya. Kita kalikan ke depan ya, jadi 2x dikurang 1 kan pangkatnya. Nah, ini ditambah 6 ya. Nah, ini kakak mau sekaligus aja ya, karena di sini kan yang ditanya interval naik sama interval turun. Nah, jadi kakak buat sama dengan 0 aja dulu ya. Nah, jadi di sini aja 2x plus 6 sama dengan 0. Nah, jadi 2x sama juga dengan min 6. Artinya x nya sama juga dengan min 3. Nah, ini yang kita perluin ya. Nah, kalau semisal dia naik itu dia plus, kalau dia turun dia min ya. Nah, ini besar dari 0, kecil dari 0. Ini yang akan kita gunain nanti ya. Nah, kita buat nih ya, garis bilangan. Anggap aja deh min 3 itu di sini. Artinya di sebelah kanannya di sini ya. Ini min 2, min 1. Anggap aja deh 0 di sini ya. Misal. Nah, kakak mau nguji. Kakak lebih senang nguji pakai 0. Kalau semisal 0 bla 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 min 6. Ya, kita pakai ujinya di sini aja. 0 ya 2 kali 0 kan 0. Ataupun di sini aja deh. Nah, 0 bla 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 min 3, artinya kan 0 besar dari min 3. Nah, di sini artinya plus ya, sebelah kanan. Kalau di kanan plus otomatis ini minus ya. Nggak percaya, uji aja. Misal ada min 4 kan di sini. Nah, min 4 masukin ke sini, min 4 berarti kan kecil dari min 3, berarti minus ya. Ingat, kalau turun minus ya. Nah, kecil dari 0 gitu ya. Paham ya? Ataupun uji di sini ya sama aja deh. Nah, ini kan naik nih ya. Ini turun, berarti kalau turun dari atas ke bawah. Nah, ini naik ya, plus berarti nah gini ya. Oke, nah jadi kita dapat kesimpulan ya. Nah, oke, kesimpulan fx naik pada interval x besar dari min 3 ya. Nah, jadi fx yang keduanya naik turun ya. Turun pada interval x kecil dari min 3 gitu ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, ini jawabannya. Oke. Nah, buat yang B ya. Ini caranya sama sih. Kita cari f aksen x-nya dulu ya. Nah, ini artinya turunan pertamanya kan ya 2x. 3x kuadrat ya, sorry. Ini maju ke depan. Lalu min 10x gitu kan. Nah, min 8. Nah, oke. Nah, oke, kakak tulis di sini deh syaratnya ya. Kalau besar dari 0 naik, oke. Kalau dia kecil dari 0 dia turun, gitu aja ya. Nah, oke. Biar kalian nggak lupa. Nah, ini kakak buat sama dengan 0 aja ya. Jadi 3x kuadrat min 10x min 8 sama dengan 0. Jadi nanti kakak dapat sekaligus gitu kan. Nah, 3x ya, x min 8 min 4 plus 2 ya, min 12 plus 2 berarti min 10. Nah, jadi x nya sama juga dengan min 2/3 atau x sama juga dengan 4. Nah, oke, kita buat garis bilangan ya. Nah,
X-nya 4, anggap aja deh 4 di sini kan. 3, 2, 1, berarti di sini 0. Min 2/3 itu setara juga dengan 0,67 ya. Berarti sebelum 1. Sebelum min 1 ya. Anggap aja deh di sini ya. Min 2/3. Nah. Oke, kakak mau ambil sampel di sini ya. Nah, jangan di sini ya. Kenapa? Agak ribet. Sebenarnya sih boleh aja sih. Kakak ambil 0 ya. Nah, kakak ambil 0. Kakak ujiin di sini min 8 bla 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 0. Artinya kan min 8 kecil dari 0, berarti di sini minus. Kalau di sini minus, selang-selingnya pasti plus. Nah, di sini plus. Di sini plus gitu. Nggak percaya nih, coba aja min 1. Min 1 kuadrat 3. Min 1 kuadrat 1 kali 3 3. Tambah 10, 13 kurang 8 berapa? Yuk 5 kan. 5 besar dari 0. Kalau besar dari berarti naik ya. Nah. Oke, kalau dia naik, nah ini kan turun nih ya. Nah, kalau semisal dia turun ya. Ini grafiknya kayak gini ya. Nah, ini dia naik kan. Nah, naik set sampai sini kan. Lalu turun lagi nih. Nah, turun set. Ini sampai sini lah ya. Nah, ini ada minusnya lagi. Lalu naik lagi nih. Nah, set gitu ya. Naik, udah masukin ke sini, turun, naik lagi gitu. Ini minus ya. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan ya, kalau fx-nya naik, fx-nya naik pada interval, oke. Nah, ini kalau naik berarti kan plus. Nah, artinya x-nya kalau semakin ke kiri kan semakin kecil ya. X kecil dari min 2/3, atau kalau semakin ke kanan berarti besar ya. Nah, X besar dari 4. Nah, oke, lalu yang kedua fx turun pada interval. Nah, ini kalau kayak gini ya, ada ini sama ini namanya diantara ya. Min 2 sama 4 ya, min 2/3 sama 4. Nah, ini kalau di tengah-tengah kayak gini, ini namanya diantara ya. Nah, nulisnya gini, X, nah kayak gini nih, diantara min 2/3 sampai 4. Nah, oke, gini. Nah, ini jawabannya ya. Oke, semoga kalian paham gengs. Masih ada satu soal lagi yang C ya. Nah, oke, nah ini kan bentuknya U per V ya. Nah, berarti langkah pertama kita harus mencari f aksen X kan. Nah, ini U kakak misalin, ini V. U aksen berarti 2X ya. Paham ya buat turunannya. U aksen kali V X min 3. Karena pembagian selalu dikurang. U V aksen, U nya X kuadrat, V aksennya berarti 1 ya. Dibagi dengan V kuadrat, artinya X min 3 ini dikuadratin ya. Nah, jadi kita peroleh f aksen X ini sama juga dengan kali masuk aja 2x kuadrat min 6x min x kuadrat, ini kan x kuadrat kali 1 ya, x kuadrat ya. Jadi dikurang x kuadrat. Nah, dibagi ini kita kuadratin juga jadi x kuadrat min 6x, terus ada min 9 plus 9. Nah, jadi f aksen X sama juga dengan 2x kuadrat dikurang x kuadrat, jadi x kuadrat ini min 6x per x kuadrat min 6x plus 9. Nah, oke. Nah, ini kan bentuknya pembagian nih ya. Nah, ini caranya gini, ini kan penyebut tidak boleh sama dengan 0 kan. Nah, ini
kakak ubah aja deh ya ke bentuk kuadrat sempurna ini ya, biar enak aja deh. F aksen X sama juga dengan ini X nya kakak keluarin ya, X min 6. Nah ini kakak ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Oke, nah ini artinya X nya itu tidak boleh 3 ya. Kenapa tidak boleh 3? Karena kalau X nya 3 ya, masukin ke sini kan jadi penyebutnya 0. Penyebut itu tidak boleh 0 ya. Nah ya udah kita buat garis bilangan ya. Ini artinya pembuat nolnya ya. X nya sama dengan 0 atau X nya sama juga dengan 6 ya. Coba masukin 0 ke sini. Nah, 0 kan? Masukin 6 ke sini. Nah, 0 juga. Jadi X nya di sini 0 sama 6. 0 di sini, anggap aja deh 6 di sini. Nah, kakak lebih sering kalau 0 sama 6 ya kita uji sama 1 aja ya. Oke. Nah, kan pengujiannya di sini ya. Oke, kakak uji di sini aja deh ya. Uji. Nah, oke. X min 6 itu kan sama juga dengan 0 kan. Nah, ini kita pecah X nya 0 atau X nya sama juga dengan 6 ya tadi. Biar kalian enggak banyak komen. Oke, kakak uji dengan 1 aja deh, di antara 0 sama 6 ini kan ada 1. Masukin 1 dikurang 6 min 5. Min 5 bla 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 0, berarti kan min 5 kecil dari 0, berarti di sini min, berarti di sini plus, di sini plus gitu ya. Selang-seling pasti. Nah, ini udah dapat nih, berarti yang turun di antara 0 sama 6 ya. Di atas 6 berarti naik, di bawah 0 atau kecil dari 0 ini pasti turun ya. Nah, jadi kita dapat kesimpulan ya. Di sini aja nggak apa-apa ya. Nah, di sini aja deh. Oke, fx naik pada interval, Nah, kalau naik kan berarti ini x-nya kecil dari 0 atau x-nya besar dari 6 ya, yang plus yang naik. Lalu fx turun pada interval. Nah, ini ya, x-nya di antara 0 sama 6. Oke, 0 sampai 6. Tapi jangan lupa, ini kan nggak boleh sama dengan 3 x-nya. Kenapa? Penyebut itu nggak boleh 0 ya. 3 dibagi 0 itu berapa? Ayo coba tulis di komentar, kakak pengen baca. 3 dibagi 0 itu berapa kira-kira? Atau 5 dibagi 0 berapa? Kalau ada yang jawab 0, nah itu bahaya itu ya. Nah, ini kan 3 itu kan di antara 0 sama 6. Berarti di sini ya, X tidak sama dengan 3 gitu. Oke. Semoga kalian paham, ini jawabannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, gengs. Kakak harap kalian senang dengan pembahasan video ini. Semoga bermanfaat. Bye.